Ibu Nelis. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, memang dari kelihatan dari wajahnya ini sudah menunjukkan kalau Ibu dalam keadaan sehat. Jadi Ibu Nelis, seperti yang diketahui bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik. Lalu dalam supervisi akademik terhadap rekan sejawat ini nanti ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Itu yang pertama itu mulai dari tahap praobservasi seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian tahap observasi itu dalam proses pembelajaran. Lalu tahap yang ketiga itu tahap pasca observasi. Itu ada masukan, saran atau kendala yang kita alami selama proses pembelajaran pada saat tahap observasi. Nanti dibicarakan bersama pada saat tahap pasca observasi. Oke. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira yang Ibu mau apa? Baik, terima kasih. Yang saya harapkan dalam percakapan kita kali ini berjalan aman, terus berjalan secara lancar pula, dan semua pertanyaan dapat dijawab sesuai dengan keinginan kita. Oke Ibu, terima kasih. Jadi baik Ibu Nelis, jadi harapan yang sangat luar biasa, sangat baik. Jadi itu juga menjadi harapan kita bersama. Dalam kegiatan observasi nanti Ibu, kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan? Baik, untuk materi yang saya siapkan dan saya ajarkan itu tentang bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam lingkungan keluarga. Oke, jadi mengenai norma hak dalam keluarga ya. Ya. Jadi untuk pembelajaran ini kira-kira dilakukannya kapan? Untuk pembelajaran itu yang saya siapkan dan akan dilaksanakan itu pada hari Kamis tanggal 15 di bulan November ini. Oke, jadi pelaksanaannya di hari Kamis ya. Jam keberapa Ibu kira-kira untuk jam pelajarannya? Untuk jam pelajaran saya buat itu 3 jam pelajaran di jam pertama sampai jam ketiga. Lalu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran itu ada berapa dan apa-apa saja? Untuk tujuan pembelajaran yang saya buat itu satu tujuan pembelajaran tentang menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Berarti hanya ada satu ya Bu, hanya ada satu tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu area yang Ibu fokuskan untuk Ibu kembangkan itu bagian mana yang berkaitan dengan media pembelajaran yang akan Ibu tampilkan dalam kegiatan itu? Untuk itu saya di bagian yang lebih prioritaskan itu di bagian anak-anak tentang hak dan kewajiban mereka di rumah. Lalu di dalam prioritas itu untuk hak dan kewajiban anak di rumah ya Bu. Ya. Terus dalam kegiatan di kelasnya bagaimana? Dalam kegiatan di kelas itu yang pertama saya mengelompokkan siswa berdasarkan pemahaman. Setelah mengelompokkan di situ saya mulai membagikan lembar kerja kepada siswa, terus kemudian menampilkan video pembelajaran, lalu siswa menonton dan mengerjakan soal-soal pada lembar kerja peserta didik itu. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mengajak mereka menonton video pembelajaran. Jadi
anak-anak sekarang itu kalau diberi media pembelajaran bervariasi seperti menonton video pembelajaran, pasti mereka akan lebih senang, mereka akan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian tadi Ibu sudah sampaikan bahwa strategi pelaksanaannya itu akan ada pengelompokan sesuai kemampuan mereka. Sebelum Ibu lakukan pengelompokan itu, apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa tahu bahwa oh, anak ini kemampuannya dia harus ada di kelompok ini, kemampuannya sedang atau kemampuannya masih rendah, seperti itu. Oh, ya. Baik, sehingga saya membagikan siswa dalam kelompok itu sebelum memulai pembelajaran itu saya melakukan tes diagnostik awal. Dari hasil tes diagnostik awal itu saya mulai menganalisis, oh anak ini belum paham sebagian dan paham utuh, sehingga saya membagikan ke dalam kelompok tertentu. Oke Ibu, jadi melalui asesmen ya Ibu, jadi dengan asesmen kita bisa mengetahui minat, profil, kebutuhan belajar anak, termasuk kesiapan belajar mereka untuk kegiatan pembelajaran dalam hal itu. Jadi oke Ibu, saya rasa sudah banyak hal yang sudah kita diskusikan yang berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Jadi harapan saya Ibu tetap antusias, tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa, dalam kegiatan observasi kita nanti. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita, sampai bertemu lagi di hari Kamis. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, kita diawali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, Bos. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Ya Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang tadi hingga saat ini. Sekarang kami memulai pembelajaran. Bimbinglah kami dalam pembelajaran. Semoga kami tidak dapat marah bahaya. Namun yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Yesus. Amin. Terima kasih Cekos. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mohon perhatian, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Agustinus Paulus Kaju, hadir Bu. Alexandro Leko, hadir Bu. Aldina. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Jadi di sini Ibu buka ruang untuk kalian yang kalian mau pelajari hari ini itu tuh bagaimana? Supaya kita belajar yang bagaimana untuk kalian. Ini Melchior, Agar kelas bersih dan tenang. oh, menjaga kelas supaya tetap bersih dan tenang. Terus yang berikutnya, Aileen, jangan ribut. Sepakat? Sepakat, Bu. Hari ini kita akan belajar tujuan pembelajarannya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga.
Untuk diketahui bersama, langkah-langkah pembelajaran sebentar. Yang paling pertama itu, kalian akan diberikan soal atau tes awal ataupun tes diagnostik awal kepada kalian. Di situ kalian mengerjakan dalam waktu 3 menit. Setelah mengerjakan, kalian akan mengumpulkan, lalu ibu periksa dan memberikan penilaian. Setelah itu, setelah kalian mengumpulkan, kalian akan mendengarkan penjelasan dari ibu tentang norma, hak, dan kewajiban. Sesudah itu, kalian akan menonton video. Sini ibu menyiapkan salah satu video untuk kalian nonton. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian. Di rumah kalian menghormati orang tua atau tidak? Menghormati. Menghormati saudara atau tidak? Menghormati. Kalau menghormati orang tua, caranya bagaimana? Ayo. Caranya bagaimana? Vika, Jangan memaki orang tua. jangan memaki orang tua. Jangan membantah orang satu-satu. Ibu sebut yang nama dulu. Adi, Membantu orang tua. membantu. Jadi, ibu yakin dan percaya bahwa di rumah kalian itu tuh menjalankan kewajiban, hak, dan juga norma-norma dalam rumah. Jadi, untuk hari ini, kita ketahui tentang norma itu. Norma. Cekos, Norma agama. norma agama. Siapa lagi? Bisa. Norma hukum. Norma kesusilaan. Norma keluarga itu tuh ada juga norma-norma ya. Jadi norma itu yaitu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Begitu pula di dalam keluarga, aturan atau pedoman yang mengatur perilaku kita. Jadi dalam keluarga itu kita tidak buat sesuka hati kita. Jadi ada aturan. Itu merupakan pengertian dari norma. Norma itu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Ibu akan mengajak kalian tidak seperti ini. Itu Vika sudah menguap. Ayo berdiri. Masih ingatkah seperti kita yang dengarkan kata-kata ibu? Masih, Bu. Masih? Masih, Bu.
Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok camat. Kami dari kelompok Samar akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membaca saya persilahkan. Nomor 1. Mengapa hormat dalam keluarga penting? Jawaban B. Untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam keluarga. Ya, berikut ini yang bukan merupakan bentuk hormat dalam keluarga adalah jawab B. Bertengkar setiap hari. Tiga hak Anda di rumah adalah jawaban A. Mendapatkan pendidikan. Salah satu kewajiban Anda di rumah adalah jawaban B. Membersihkan kamar tidur. Mendapatkan pakaian yang layak adalah hak anak terhadap orang tua. Tetapi kita sebagai anak terhadap orang tua tidak berkewajiban untuk jawaban menghormati orang tua seperti jangan menyakiti hati orang tua, jangan menyakiti orang tua, membantu orang tua, mendukung dan memberi kasih sayang kepada orang tua. Sekian dan terima kasih. Apa yang dimaksud dengan norma dalam keluarga? Jadi ini pilihan ganda. A. Peraturan yang harus diikuti di lingkungan sekolah. B. Aturan yang berlaku di masyarakat. C. Nilai dan aturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. D. Tugas yang diberikan guru kepada murid. Jawaban yang benar ada di opsi apa? C. C. Jadi yang dimaksud dengan norma dalam keluarga, bagikan kalian soal dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing. Tidak tanya kepada teman, maka tidak intip di teman sebelah. Jangan sensei teman jauh. Kalian kerja lihat. Kalau mau tidak boleh. Siap? Rapikan semua buku persyaratan. Langsung dikerjakan untuk pelajaran kali ini. Setengah kelas mendapatkan nilai 100. Lalu setengah kelas berarti berapa orang? Berapa orang? 6 orang yang mendapatkan nilai 86. Refleksikan kegiatan kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Apa lagi saya senang? Seru. Apa lagi? Nyaman. Apa lagi? Libur. Senang dan damai. Apa lagi? Tidak bertengkar. Yang paling apa? Senang, bahagia, gembira. Apa yang bikin kalian senang tadi? Bisa mendapatkan Nilai yang bagus. Mendapatkan nilai yang bagus. Apa lagi? Mengekspresikan jawaban di depan. Ya. Bisa bekerja kelompok. Bisa bekerja Kelompok. kelompok. Apa lagi? Terus harapan kita ke depannya bagaimana? Senang tidak menonton video tadi? Senang. Kita dalam melanggar norma. Kita bagaimana kalian? Nonton video terus dalam pembelajaran? Tidak Bu. Hah? Tidak Bu. Raja. Belajar yang giat. Untuk hari ini berjalan aman, lancar, senang, bahagia, dan juga ada yang mengatakan seru. Jadi itu saja pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Untuk pertemuan berikut, tulislah perbedaan
di sekolah. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya siswa di sekolah. Pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Pulang ke rumah bisa baca-baca lagi, cari-cari materi, dan jangan lupa mengerjakan PR. Teman-teman, ibu guru, adalah kita mensikap berdoa dalam nama Bapa dan dalam nama dan dalam nama dan Tuhan, terima kasih atas penyertaan sepanjang kegiatan kami ini. Sekarang kami akan istirahat. Minumlah kami dalam istirahat. Semoga kami tidak dapat cedera atau berbahaya yang serius. Namun kami puji dan sepanjang masa. Amin. Yesus sahabat anak-anak. Selamat pagi Ibu Nelis. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan kegiatan observasi hari ini. Ada beberapa hal yang mau kita diskusikan bersama Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan observasi tadi? Baik, terima kasih. Perasaan saya saat mengajar tadi itu sangat senang, bahagia, dan luar biasa menurut saya begitu, Ibu. Lalu ya prosesnya tadi memang sudah luar biasa Ibu. Apa dalam kegiatan pembelajaran tadi ada kendala atau tantangan yang Ibu hadapi, yang Ibu alami? Ya, kalau tantangan itu ada dua. Kalau menurut saya itu, yang pertama itu saat pembentukan kelompok, di situ siswa mulai gaduh, mulai ribut, di mana kelompok dari secara individu membentuk kelompok. Di situ mereka mulai atur meja, kursi untuk posisi duduk itu selalu geser sehingga ribut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kendala yang saya hadapi itu salah satu murid hasilnya itu nilainya rendah, tidak mencapai KKM. Oke. Mungkin masih ada kendala lain lagi selain dua kendala yang Ibu alami tadi? Saya kira itu saja, Ibu. Oke. Dalam mengatasi kendala atau masalah yang kita hadapi itu pasti ada trik khusus. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala masalah itu? Baik, untuk mengatasi masalah itu yang pertama tentang kegaduhan saat membentuk kelompok, di mana keseharian itu saya sering mengingatkan mereka untuk saat membentuk kelompok itu mejanya harus angkat, terus kemudian hati-hati juga perhatikan dengan teman-teman yang lain. Itu untuk mengatasi kendala yang pertama. Lalu untuk mengatasi kendala yang kedua itu salah satu murid itu yang bernama Fikal Ture mendapatkan nilai rendah itu, saya lebih bimbing secara individu. Bila perlu kedepannya itu saya posisikan dia di depan, terus kemudian untuk mengulang materi. Oke Ibu, harapan saya apa yang trik yang Ibu sudah sampaikan tadi itu bisa Ibu laksanakan sehingga ada perubahan. Jadi nggak ada perubahan. Lalu Ibu tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu hari ini sudah bagus, sudah luar biasa. Hanya beberapa hal yang menjadi catatan saya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pada penyampaian materi awal itu kita tidak usah menyampaikan terlalu panjang lebar sehingga kesannya waktu yang kita gunakan itu terlalu panjang hanya untuk menyampaikan materi.
Padahal dalam kegiatan tadi ibu mempertontonkan video pembelajaran untuk anak. Anak bisa belajar dari video pembelajaran ini. Jadi tidak perlu kita guru lebih berperan lah. Kita guru lebih berperan aktif untuk menyampaikan materi. Biarkan saja mereka bisa belajar secara mandiri atau mereka bisa mencarinya. Jadi hanya itu saja beberapa hal yang menjadi temuan saya dalam kegiatan observasi kita tadi. Saya yakin bahwa kedepannya Ibu Neldis pasti akan lebih baik lagi dari hari ini. Oke, itu saja beberapa hal yang menjadi pembahasan kita yang kita diskusikan bersama untuk siang hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk kesediaannya yang mau menerima saya untuk melakukan kegiatan kita ini.